Halo semuanya, selamat datang lagi di Ruang Ngobrol. Ruang santai buat pikiran yang serius, tempat kasih ide, curhat, sampai keresahan sehari-hari. Halo semuanya, kenalin lagi nama aku Ana. Dan di episode kali ini kita bakal bahas topik yang lagi ramai dibicarakan nih, yaitu mengenai data science. Dan sekarang aku lagi sama narasumber yang sudah ahli di bidang itu. Boleh dong Kak, perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan aku Beta Narmita Aprilia, aku merupakan pengajar di RK School. Oke, oke. Di sini kita akan bahas yaitu mengenai data science. Mulai dari apa itu data science, kenapa pentingnya di era digital saat ini, dan sampai bagaimana data bisa membantu kita untuk mengambil keputusan sehari-hari. Jadi pastikan teman-teman simak video ini sampai akhir karena kita bakal kasih banyak insight yang menarik nih dari topik kali ini. Oke. Gimana kabarnya Kak Beta? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya. baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Oke. Eh, boleh ya mulai dari Oke. pertanyaan pertama. Mungkin ini pertanyaan yang basic dan orang-orang pertanyakan juga, yaitu mengenai apa sih itu data science dan kenapa di bidang ini tuh makin populer gitu. Oke, jadi sepengetahuan saya, data science itu merupakan sebuah bidang di mana dilakukan sebuah pengolahan data yang nantinya bisa menghasilkan sebuah insight ataupun wawasan untuk mendukung sebuah pengambilan sebuah keputusan seperti itu. Itu keputusan yang seperti apa Kak contohnya? Kita ambil contoh salah satunya ketika ada orang sakit gitu ya. Jadi ketika ada orang sakit, ketika kita Seorang pasien. seorang pasien itu datang ke rumah sakit ataupun berobat ke dokter. Jadi dokter itu biasanya akan menanyakan terlebih dahulu terkait penyebabnya itu apa, terus Gejalanya. gejalanya itu seperti apa, keluhan-keluhannya itu seperti apa, apakah si pasien itu punya sebuah riwayat penyakit seperti itu. Dari situ dokter bakalan mengumpulkan tuh data-datanya itu. Terus nanti didiagnosa si pasien itu sakitnya apa, sehingga si dokter itu bisa memilih terkait obat apa yang cocok terkait si pasien itu. Oke, gitu. terkait penyakit yang Ya, diderita dialami pasien, oleh iya. pasien. Soalnya kan biasanya itu imun pasien itu juga berbeda kan, jadi harus menyesuaikan terkait kondisi si pasien itu gitu. Berarti langkah awalnya itu mengumpulkan data dulu ya? Ya, dikumpulkan datanya terlebih dahulu. Jadi nggak semua pasien sakit itu obatnya sama gitu. Oke, itu salah satu contoh dari keputusannya ya. Oke, terus yang kedua, gimana sih awal mulai kakak itu tertarik dengan dunia data science? Awal mulanya itu ketika aku membaca sebuah data yang awalnya itu aku membaca data itu ya udah angka gitu aja. Ternyata banyak perusahaan ataupun industri di mana mereka itu memanfaatkan sebuah data yang dijadikan sebuah acuan untuk keberlanjutan industri mereka gitu. Dari situ aku penasaran, kok bisa sih data yang awalnya berantakan yang terlihat sepele gitu ya, kok bisa dari data yang seperti itu ternyata bisa dijadikan sebuah pendukung untuk atau bisa diolah gitu untuk menghasilkan sebuah wawasan itu gitu. Berarti awalnya itu dari lihat data aja. Iya, ngeliat data yang awalnya kayak ya udahlah Terus data penasaran gitu. jadi Iya, didalami. bener dari Oke. situ. Jadi Gitu. mulainya dari situ. Oke. Terus selanjutnya nih, skill apa sih Kak yang paling penting untuk memasuki dunia data science? Oke, skills yang paling penting dan paling booming saat ini itu kebanyakan mereka menggunakan Python. Python. Ya, Boleh dijelaskan itu ya, Python apa? Python itu merupakan sebuah
bahasa pemrograman, di mana di situ kita bisa melakukan pengumpulan data, memproses data, dan juga menghasilkan sebuah visualisasi data, sehingga dari visualisasi tersebut nantinya bisa mempermudahkan kita untuk membaca ataupun mendapatkan insight dari data yang sudah kita olah itu tadi, gitu. Selain Oke. itu, untuk saat ini kebanyakan mereka juga menggunakan Tableau. Tableau itu merupakan tools visualisasi data. Mhm. Selain itu, skill untuk menganalisis sebuah data, dan juga yang sering kita lupakan yaitu business understanding, di mana ya Apa itu, Kak? business understanding itu pemahaman terkait alur bisnis yang didalami seperti industri seperti itu. Jadi itu sangat perlu sih, biar nggak ngasal gitu nanti. Berarti 3 itu skill yang paling penting di Iya, data itu penting. science. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih yang paling umum mungkin dipertanyakan oleh teman-teman gitu. Apakah harus jago matematika untuk menjadi seorang data scientist? Oke, kalau jago menurut saya nggak perlu yang jago-jago amat seperti itu ya, Ah, cukup memahami terkait matematika dasar dan juga statistik dasar, karena di data science itu nanti akan kita gunakan atau kita manfaatkan untuk menganalisis terkait pengolahan data yang kita lakukan, seperti itu. Karena dalam menganalisis data, kita bisa tahu tuh terkait pengolahan data yang kita lakukan itu menghasilkan data yang seperti apa. Apakah data yang kita olah itu tadi dan juga metode yang kita buat, kita pakai itu menghasilkan hasil yang baik ataupun perlu lagi diolah ataupun dinormalisasi, seperti itu. oke. Berarti berawal dari memahami matematika basic kayak gitu Ya. ya. Oke, lanjut. Kesalahan apa sih yang paling umum yang sering dilakukan oleh pemula? Oke, itu sesuai dengan pengalaman aku sendiri sih. Boleh. Dulu awalnya itu, untuk belajar data science, aku terlalu fokus pada tools. Padahal yang dibutuhkan di industri sekarang, selain fokus pada tools, itu juga pemahaman terkait bisnisnya. Karena percuma kita tahu toolsnya, sedangkan kalau misalkan terutama kita yang lulusan di bidang IT seperti itu ya, pastinya IT. halaman ataupun tampilan dari tools-tools itu juga nggak jauh beda, sehingga nanti bisa kita lakukan atau kita explore nantinya sambil jalan, gitu. Jadi yang paling utama itu kita memahami terkait industri yang kita tekuni itu seperti apa, gitu. Intinya paham dulu aja gitu ya. Iya. Oke. Gimana sih cara terus update dengan perkembangan teknologi data? Untuk update dalam perkembangan teknologi data itu jangan lengah ataupun gampang bosan untuk membaca artikel, jurnal, ataupun berita-berita terkini terkait data, terutama dalam teknologi seperti itu. Dan jangan juga gampang bosan untuk melakukan latihan, gitu. Karena dengan latihan kita bisa mengasah skill kita, dan juga nantinya kita jadi mudah terbiasa. Selain itu, teman-teman juga bisa mengikuti kursus ataupun juga gabung ke sebuah komunitas, terutama komunitas data seperti itu ya. Karena dari situ kita bisa mendapatkan insight dan juga pengalaman dari teman-teman kita yang sejurusan, terutama di bidang Teman-teman data. sharing gitu Iya, ya. gitu. Oke, berarti mulai dari hal-hal kecil. Tapi hal yang sering kakak lakuin tuh berarti apa dari salah satu itu? Kalau Baca aku artikel kah? biasanya kalau aku biasanya itu membaca sedikit, terutama di LinkedIn. Aku biasanya Oh, memanfaatkan LinkedIn. LinkedIn karena dari situ banyak juga terkait pertemanan yang di bidang data, dan aku juga mengikuti salah satu komunitas terutama di bidang data, gitu, Data Science Indonesia. Dan di situ aku biasanya mengikuti sebuah workshop, pelatihan-pelatihan, gitu, terkait data. Dia rajin-rajin ikut acara-acara seperti itu Iya. ya. Oke.
Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, ada nggak sih saran penting untuk teman-teman yang mau belajar atau mau mulai di bidang data science? Oke, untuk sarannya sih jangan takut memulai seperti itu ya, Mhm. dan, jangan gampang bosan untuk belajar juga karena dan juga, sering-sering untuk terus membaca artikel maupun berita-berita terkini terkait, bagaimana perkembangan terkait data itu. Oke. Pokoknya intinya itu ya, jangan, apa sih, jangan takut untuk memulai. Iya, Terus, tadi apa, jangan bosen, emang bisa ngebosenin ya, Kak? karena data itu, apa ya, seringkali berserakan dan juga banyak gitu Ngeliatnya ya. pusing gitu Iya, ya? Pasti gitu. awal awal orang-orang lihat tuh pasti kayak gitu, kayak Iya, Kakak kayak tadi kan? iya, kayak gampang jenuh, "Apa sih ini?" Gitu. "Nggak usah Tapi lah, nggak usah setelah di ituin." dipelajari Iya, seru kok, jadi seru. seru dan paham gitu. Apalagi kalau misalkan hasil pengolahan data yang kita lakukan itu bisa bermanfaat dan juga menghasilkan insight buat orang banyak gitu. Oke. Oke, ada lagi mungkin sarannya, Kak? Sudah? Udah itu aja? Oke. Mungkin cukup ya pertanyaan, topik kita hari ini, dari obrolan kita hari ini. Intinya jangan takut untuk mulai dari pesan Kak Beta tadi, dan jangan gampang bosen terus belajar, baca artikel, jurnal, dan lain-lain. Terima kasih untuk teman-teman yang udah simak video ini sampai akhir. Semoga uh, ini bisa menjadi awal langkah baik bagi teman-teman untuk yang mau mengenal lebih dengan dunia data Data. science. Oke. Sekian aja episode kita kali ini, dan bagi kalian yang memiliki ide untuk topik di next episode, bisa kalian DM ke Instagram kita, yaitu @ruangkreatif.com. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.